Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati. Nah adik-adik, yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah ibadah kita pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Namun untuk itu, Enci undang semua kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian yang berkata, Sekolah Minggu Paling Yahud. Sekolah Minggu Paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke bunyi. Sekolah Minggu Paling Yahud. Nah adik-adik, masih semangat kan? Oke, masih. Sekali lagi kita memuji Tuhan dengan lagu Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Wow, 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 wow. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Adik-adik yang diberkati Tuhan, silakan duduk. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, baiklah kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mana sikap doanya? Oke, kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali lagi Tuhan kami anak-anak-Mu, bersyukur kepadamu, karena di mana Tuhan di pagi ini, Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang diberkati. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau tuntun Tuhan ibadah itu dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagi pujian yang berkata ALKITAB. Kitab suci bagiku, aku berdiri atas firman-Nya. ALKITAB, Alkitab. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh Encik Darni. Kepada Encik Darni dipersilahkan. Oke adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kekal yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini, karena dengan pertolongan Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu Gemim Sebaut Paniki Bawah, kami boleh beribadah kepadamu walaupun pada saat ini ibadah kami masih diadakan di rumah kami masing-masing. Namun kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kami. Saat ini kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua agar ketika kami membaca dan mendengarkan firman ini boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing dan boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Nah, saat ini adik-adik kita akan membaca Alkitab dan pembacaan ini terambil dari kitab Daniel 1 ayat 6 hingga yang ke-17. Dan pembacaan ini mari kita ikuti dalam tayangan video berikut ini. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian
tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan. Shalom adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Daniel dan ketiga sahabatnya. Hananya bernama Misael dan Asarnya adalah 4 anak muda yang berasal dari suku Yehuda. Yehuda adalah salah satu anak dari Yakub atau nama lainnya Israel. Pada zaman itu, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Babel. Jadi, bangsa Israel tidak tinggal di tanah mereka sendiri. Mereka harus bekerja keras, diperbudak oleh bangsa Babel yang jahat. Anak-anak pasti tahu bagaimana diperbudak. Contoh, misalnya penjajahan bangsa Indonesia atau perbudakan yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tapi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Babel yang licik ini ingin mengambil prajurit-prajurit dari bangsa Israel untuk menjadi pekerja-pekerja mereka. Maka dipilih orang-orang muda yang adanya besar. Kami ulangi adik-adik. Maka dipilih orang-orang muda yang badannya besar, tegap, gagah juga pintar. Daniel dan teman-temannya memiliki syarat, yaitu nama-nama mereka sebenarnya bagus dan berasal dari nama Allah. Misalnya Daniel, El artinya Allah. Sehingga pemimpin pengawal istana tidak mau mereka memiliki nama seperti Allah Israel. Maka nama mereka diganti dengan nama yang mirip dengan dewa Babel, yaitu Belsasar. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sampai di situ Daniel teman-temannya tidak protes, tetapi waktu pemimpin pengawal istana memberi makanan dan minuman raja, mereka menolaknya. Kenapa adik-adik mereka menolak? Padahal makanan dan minuman itu lezat. Karena makanan dan minuman itu najis, artinya tidak disukai Tuhan. Tuhan akan marah kepada umatnya yang menyantap makanan dan minuman najis. Tetapi mereka juga harus menuruti keinginan Raja Babel. Kalau tidak, mereka bisa dihukum atau dikeluarkan. Nah, adik-adik, sekarang Daniel dan teman-temannya dihadapkan pada 2 pilihan yang sulit, yakni memilih patu dan raja yang memberikan mereka pekerjaan atau patuh pada Tuhan Allah, yang memberikan mereka hidup
dan selamat. Ternyata Daniel dan sahabat-sahabatnya tetap memilih setia kepada Tuhan. Mereka memilih makanan dan minuman yang tidak dinyajiskan kepada raja. Apa itu adik-adik? Oh, hanya sayuran dan air untuk diminum. Apakah cukup? Apakah mereka bisa bersaing dengan prajurit yang lain yang makan makanan lezat? Diadakanlah percobaan selama 10 hari. Pelayan merasa cemas karena ia juga bisa dihukum membolehkan kehendak Tuhan supaya hidup sehat dan mengisi Daniel dan sahabat-sahabatnya menyantap sayuran dan air. Kita harus bangga dengan Daniel, Hananya. Mesial dan Asarnya karena persahabatan mereka didasarkan atas takut akan Tuhan. Walaupun mereka makan dan minum yang terasa kurang lezat, tetapi tidak ada yang protes atau membolehkan. Semuanya sepakat mempertahankan iman kepada Tuhan dengan menghadiri makanan yang berbau dosa. Ternyata hasilnya setelah 10 hari ternyata perawatan mereka lebih baik. Mereka juga lebih gemuk dan makin pintar. Mengapa bisa seperti itu? Karena Tuhan menyayangi mereka, Tuhan menjaga dan memberkati Daniel dan teman-temannya. Karena mereka taat dan setia kepada Tuhan, walaupun menghadapi kesulitan, Daniel, Hananya, Misael, dan Asarnya adalah contoh sahabat yang baik, yang senasib sepenanggungan dalam Tuhan. Nah, adik-adik, marilah kita ikuti seperti Daniel bersama dengan teman-temannya. Mereka boleh menjadi sahabat yang setia, senasib sepenanggungan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan dari Daniel 1 ayat 17, namun pada saat ini akan dihafalkan oleh Adi Luis Megawe. Hai teman-teman, mari kita menghafalkan ayat hafalan yang terdapat dalam Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sekali lagi ya teman-teman, Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat.
sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi lagu Mas Perak Ku Tak Punya. Mas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan. Jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Allah Bapa di sorga, karena kami merasa cinta kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami, tak henti-hentinya. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, kami sudah boleh menyanyi bersama-sama, ini semua karena pertolongan Tuhan. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami mau bawa kehidupan anak-anak kami, anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah, bahkan pun di mana saja mereka berada. Tuhan akan selalu memberkati kehidupan anak-anak kami, diberkati dengan kekuatan kesehatan. Apapun yang menjadi cita-cita harapan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami yang ada di Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah, biarlah Tuhan akan memberkati guru-guru sekolah minggu mulai dari penatua, wakil ketua, sekretaris, asisten bendahara, bahkan semua guru-guru yang ada di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau mampukan kami, Engkau beri hikmat kepada kami. Beri kami kekuatan kesehatan Tuhan, agar kami boleh mampu untuk menjalani pelayanan ini dengan sukacita iman. Diberkati ketua jemaat kami, Ibu Pendeta Telia Turalaki bersama dengan Pendeta Marlin Olaitonte, agar senantiasa di dalam pelayanan mereka juga selalu diberkati oleh Tuhan. Berkati orang tua dari anak-anak kami juga Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan masing-masing orang tua dari anak-anak kami yang Tuhan sudah talentakan di masing-masing mereka, Tuhan juga selalu memberkati agar dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati anak-anak kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Baik mereka sakit, membutuhkan pertolongan baik dalam ekonomi, dalam apapun Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati mereka. Bahkan pun anak-anak yang terlantar Tuhan, Tuhan akan selalu melihat keberadaan mereka, Tuhan akan selalu mengangkat kehidupan mereka, memberkati mereka, agar senantiasa mereka selalu memberi hidup mereka hanya kepadamu Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami juga sudah boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan akan memberkati persembahan yang kami berikan. Dan biarlah senantiasa persembahan ini boleh menjadi sukacita di tengah-tengah kepelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan akan selalu memberkati hidup dan penghidupan kami. Biarlah senantiasa kami selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, sungguh banyak yang kami pinta dan kami pohonkan kepadamu. Namun dengan keterbatasan kami tidak dapat menuturkan satu demi satu. Biarlah semua ini hanya kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu, Enci undang adik-adik semua bangkit berdiri. Dan kita angkat satu pujian yang berkata, senang-senang. Jadi anak-anak Tuhan, senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Sungguh senang jadi anak Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di mana persekutuan ibadah kami dari awal pertengahan sudah boleh berakhir dengan begitu baik. Terima kasih Tuhan, bagi enci-enci maupun adik-adik, kiranya Engkau selalu memberkati mereka, berikan mereka Tuhan kesehatan, kekuatan, agar pada minggu depannya akan datang, mereka boleh selalu bersama-sama untuk memuji dan membesarkan akan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Nah adik-adik, demikian ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Shalom, damai di hati, dadah. Dah.